Aku nggak ada urusan. Ya lo berantem sama Gali sama si Samira ya. Nggak ada urusan. Nggak usah ngajak-ngajak aku. Aku juga kan nggak tahu hubungan mereka dulu bagaimana. Tapi kalau sampai ada penjahat yang berkhianat, ya kalau aku dengar katanya Yolo dituduh dia jadi itu buzzer ya. Jadi koordinator buzzer. Bukannya si Samira itu memang pengguna jasa buzzer. Tugasku adalah fokus membela kebenaran. Siapapun yang terlibat, aku nggak ada urusan tentang buzzer ya. Kalau tentang skincare nanti ada episode selanjutnya. Tapi aku dengar FYP karena katanya si Yolo dituduh buzzer. Dituduh koordinator buzzer. Karena dia dipanggil katanya. Nggak tahu aku juga dipanggil sama siapa. Bukan asumsi ya, karena katanya Yolo dipanggil kan. Oke, ini telur kedua. Lagi-lagi kuningnya aku nggak makan. Tapi ini udah pecah. Dikit deh. Rambutnya diikat kalau lagi makan, baru di blow. Biarin aja. Assalamualaikum Jambi. Beda wajahnya, aku kurus. Tadi di awal udah dibahas. Pokoknya guys, jangan ke distract ya. Kalau urusan perbazeran, aku tetap bela Bu Heni. Itu aku tuh manusia itu dipegang ucapannya. Aku bukan sengkuni mentang-mentang Bu Heni besti atau entah besti entah apa masih Samira. Tetap untuk urusan perbazeran aku bela. Karena memang mereka itu keji. Pansos sama siapa lagi Nek? Mereka pansos sama aku, Jing, si Sekoci ini ya. Pasti ini titisan sengkuni. Sapu dulu, nggak ganggu. Paham ya netizen? Harus dipilah-pilah. Aku belum komentar masalah skincare. Aku membela Bu Heni urusan karena dia di buzzer ya, dihancurkan oleh para buzzer itu. Makan sayur lodeh. Karena aku nggak ada orang yang bisa mengendalikan aku. Aduh, my_AR terus urusan sama kakak, apakah emang kakak diserang juga? Buta lu, buta apa dongo? Itu si Ferry itu kebanyakan juga muka gue yang dibuzzer di radar seleb itu nyet. Jangan gila-gila nggak tahu masalah deh. Aku nggak mungkin sekonyong-konyong, bukan ikut campur. Aku korban, paham kau?
Makanya aku dukung Bu Heni untuk urusan buzzer karena aku korban. Parahnya emang bikin netizen pinter itu susah. Aduh enaknya sayur lodeh ini guys. Tuh cuman kenapa ya? Kalian gitu nggak sih kayak aku? Padahal sayur di dalam sayur lodeh ini banyak. Kenapa aku cari selalu melinjo? Dan aku tuh masih ingat masa kecil. Aku tuh makan melinjonya terakhir karena aku suka makannya. Nanti udah habis makanannya baru melinjonya aku makan. Inhale, exhale. Suaminya lagi nemenin anak ke Tasikmalaya. Tadi pagi berangkat. Makanya suaminya gak ikut makan. Pokoknya aku mah solo karir ya. Solo karir, selalu aku mah solo karir karena yang bergerombol itu cuman domba yang bergerombol sama semut. Kalau harimau macan nggak pernah ngegerombol, paling 1-2 cari kawan. Aku udah cukup dibantu sama Andreas Situngkir. Ya, Andreas Situngkir yang paham tentang kasus ini dari awal. Dan aku sama Andreas Situngkir sepakat kalau urusan buzzer ini keji. Ya, urusan ngebully ini keji. Paham kalian? Tapi urusan skincare nanti dulu. Kan aku lagi belajar sekarang. Tapi aku baru aja belajar. Aku sudah bisa menyimpulkan semua punya salah. Teteh Balkis. Aku baru belajar aja, udah bisa menyimpulkan. Kalau gini mah gak ada yang bener lah. Semua punya salahnya. Kalau urusan skincare, aku tuh maunya kalian yang sekarang lagi gak terlibat huru hara, fokus aja bikin produk bagus biar Uncle Renzo ke Tasik sayang. Kalian tahu gak sih? Owner skincare itu yang DM aku cerita tentang udah kalian diem, nggak usah ikut owner di sosmed, urusannya aku aja. Urusan kalian adalah ciptakan lapangan pekerjaan, bikin produk yang bagus. Pada ketawa aku bikin. Koko, udah makan belum Koko Hiro? Makan kok. Ini udah jam berapa? Makan kok, aku lagi makan sayur lodeh. Kalau lihat Bu, misalnya Tibi itu apa? Brand baju. Aku taunya Tibi itu brand baju karena aku salah satu penggemar brand Tibi. Nggak ribet. Oh, kan? Brand baju Tibi ya. Yang selangit itu harganya, iya. Oh iya, kalau kamu tahu aja baju aku Tibi. Aku mau ngajarin si Sengkuni ya. Sengkuni kan baru berani beli brand. Dia tuh mau menonjolkan kalau dia itu mampu beli brand. Makanya sebadan bila perlu sampai ke jidat tuh ada brand. Saya tulis. Ini ajarin Sengkuni. Aku itu kalau cari baju brand yang sedikit brandnya. Contoh ini yang aku pakai. Tuh cuman segini. Nih, Phoebe. Udah orang juga nggak lihat. Nah, ini untuk yang paham-paham. Untuk yang paham-paham begitu gitu. Coba siapa yang tahu brandnya Phoebe?
Ibu nggak pernah pakai ramai banget bajunya. Oke, kata si Sengkuni brand itu, aku itu katanya nggak ngerti brand, kata si Sengkuni. Dia tuh ngertinya brandnya yang kayak ini, kayak apa tuh spanduk berjalan. Coba kalian yang tahu brand baju yang aku pakai ini, coba Google satu kemeja Victoria Beckham itu berapa? Aku kasih tahu ya, Phoebe itu Victoria Beckham. Coba Google. Yang gila. Anak baru, masuk ke sosmed anak baru, pakai branded anak baru, mau ngajarin profesor. Monyet. Zara. Sengkuni itu baru hidup, baru ngerasa, ya culture shock dia. OKB aja nggak kayak dia sih sebetulnya. Temen aku banyak yang OKB, justru OKB itu mengikuti gaya-gaya orang old money. Nah kalau dia kaget dia. Udah ada yang cek belum kemeja Victoria Beckham berapa harganya? Yang paling murah deh, yang paling murah. Coba kasih tahu si Sengkuni. Sri Kandi Angels 27 juta ya. Ada yang harga segitu. Paling murah 12 juta ya. Makanya kalau mau ngebahas fashion sama Sengkuni itu aku yang malu. Aku yang malu guys. Kenapa aku harus membahas fashion sama orang yang gak ngerti? Tuh. Tuhan, kenapa aku tuh ya ketemu orang kayak begitu di hidupku? Padahal kan aku tuh gak suka flexing. Kaget karena makan duitnya duit haram. Iya karena kan dia gak perlu bekerja ya, uang kaget gitu. Jadi ya gitu. Kampungan, iya emang. Itu si Nepos gak ngerti branded, gak ngerti limited edition. Sengkuni, aku itu punya mata, sekalipun itu limited edition itu kamse upai yang lu beli, tau gak lu kamse upai? Nggak semua brand itu bagus untuk dibeli, jangan mentang-mentang limited edition lu beli, KW lagi. Lagian kalian mau pergi ke toko manapun, sekalipun kalian itu punya barang KW, nggak mungkin KW itu, nggak mungkin orang itu bilang ini palsu, nggak mungkin. Duh enak banget, labu siam ini enak banget. Nah, kan makanan aku udah habis ya, barulah aku makan ini si melinjo. Kalian gitu nggak? Iya, makanya aku tuh nggak pernah mau hari derita untuk rakyat. Aku tuh nggak pernah mau flexing ya. Sebelum aku memikirkan banyak orang yang susah di luar sana, aku mikirin juga karyawanku sendiri. Kan pasti ngebatin ya, bos gue flexing, gaji gue begini gitu nanti. Tapi kan aku juga pernah jadi karyawan ya. Dan namanya itu rantai kehidupan. Tapi buat aku, yang aku hindarin itu flexing. Jangan sampai, walaupun ada edukasi di situ, kalau kita mau kayak mereka itu kita kerja. Tapi buat aku, mending kalau orangnya berpikiran begitu. Tapi kalau gila ya, dia begini banget, kita makan aja susah. Nah itu yang aku hindari. Beda Bu sama Sengkuni, ibu cucu Maksal Huteru, ya lupa. Aku dari kecil diajarkan sama keluargaku, sama orang tuaku, opaku. Kalau orang-orang yang tahu opaku, Maksal Huteru, bagaimana dia hidup di kota Priangan sana, justru dia selalu menghormati bawahan daripada atasannya, atau dia paling atas sih daripada orang yang karirnya bagus gitu. Opaku, ayahku juga begitu. Dari kecil aku tuh selalu kalau sore-sore ayahku pulang kantor, kita keliling perkebunan,
Kalau misalnya ayahku melihat eh, ini kalau bukan anak perkebunan nggak tahu. Penderes itu orang-orang yang ini karet tuh, getah karet atau orang-orang yang habis metik sawit. Kalau aku ingatnya masih karet ya. Kalau ada orang-orang penderes karet itu kan suka bawa manggul gitu ya, manggul gentong-gentong yang isinya karet, ember-ember. Nah kadang-kadang kalau aku sama papaku lewat itu, kalau jalannya jauh, itu penderes itu dinaikin ke mobil kita, dianterin sampai ke penampungan, ke pengepulan kayak gentong-gentong gede gitu. Gitu. Padahal itu sebetulnya kalau orang mungkin aku baru ngerasain sekarang bagaimana dia bau karetnya, bagaimana bau badannya. Salam hormat ibu dari Ciwidey kabar. Nah ini Sansan, coba Sansan pasti tahu ya. Ciwidey itu tempat almarhum opah aku dikebumikan. Nah mungkin Sansan bisa dengar cerita dari orang-orang tua zaman dulu bagaimana kakekku Maksal Huteru itu berinteraksi dengan warga di sana. Walaupun dia orang Maluku, tetapi dia begitu mencintai musik Jawa Barat. Dia belajar kecapi, yang punya kebun teh di Ciwidey sampai gak dikuasai Belanda lagi ya. Ranca Bali juga. Bagaimana dulu opaku itu walaupun orang Maluku tapi dia belajar banyak seni Sunda. Contohnya aku tuh masih ingat bagaimana dia main kecapi, bagaimana seruling gitu ya. Ayahku juga, papiku juga bisa gitu. Makanya kalau aku tuh suruh head to head sama si Sengkuni ini sebetulnya downgrade guys. Cuman demi kalian masyarakat Indonesia ya. Dan kalian ini harus tahu ya. Kalian ini harus tahu aku ini dididik sama orang tuaku ini menjadi petarung. Bagaimana kita itu merangkul semua orang yang justru levelnya di bawah kita. Nah, jadi kalau sekarang kalian ini melihat banyak orang-orang yang minta maaf ke aku, ya itu emang udah takdir garisan tangan aku. Aku mending ribut sama orang yang di atas aku daripada ribut sama orang yang di bawah aku. Paham kalian? Terima kasih Sri Kandi. Baru kali ini ibu lihat burung turun gunung. Bakal baru ngikutin kali. Baru ngikutin kali. Pokoknya kalau aku ngelihat orang yang jahat terus nggak bertobat, aku pastikan aku grill sampai well done, sampai mateng. Tuh kata si itu juga tuh siapa tuh ada konten kreator tuh bilang itu bener tuh, di grill sampai well done. Kalau aku kan udah lindes sampai gepeng, sama. Ke Bajo mau Renzo liburannya lama. Aku nunggu Naira dulu pulang baru kita mau ke Bajo. Kalau main ke Ciwidey pengen banget ketemu. Sering ke Ciwidey, aku sering ziarah ke makam opaku. Atau aku sering duduk-duduk di rumah situ Patenggang. Kalau kalian yang tahu orang Ciwidey ada tuh di Danau Patenggang itu ada satu rumah yang kakinya itu satu ke danau. Nah itu rumah itu tuh tempat liburan aku masa kecil. Iya nggak sih kak? Iya nggak sih apa? Karena aku belajar dari orang tuaku kita kayak gini. Gajah mati meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan apa? Manusia mati meninggalkan apa? Nama baik, legacy gitu. Jadi aku tuh bangga banget aku dilahirkan oleh keluargaku, punya ayah baik, punya opah apalagi, karena sampai hari ini aku masih menjadi, mereka itu masih menjadi orang yang aku banggakan nomor satu di hati aku yang aku banggakan. Terima kasih Ibu Elisa. Iya aku kurus ya. Semua banyak ngomong gitu. Kemarin aku ketemu temanku kaget, "Hah, lu kurus banget, turun berapa?" Mungkin karena aku kemarin di Korea lama ya.
Jadi yang teman-teman lama yang nggak ketemu 2-3 bulan itu kaget ngeliat aku. Rafli, kamu di mana? Saya suka banget ibu dari dulu. Ditunggu NM di dalam. Enggak, kalau memang dia mau aku besuk, aku pasti besuk, say. Aku mah orangnya begitu. Kalau misalnya dia udah apa namanya ya, maksudnya udah let go gitu, udah ya sudahlah. Kalau misalnya dia membolehkan aku besuk, ya aku besuk. Karena yang bisa nyamperin dia silaturahmi kan aku yang bebas di luar kan. Kalau dia nggak mungkin nyamperin aku ke rumah kan. Target berikutnya tukang ludah. Tukang ludah namanya tukang ludah. Target berikutnya buat aku adalah si Sengkuni menjilat ludah sendiri. Minta maaf tuh sama Bu Heni yang sudah dia bilang mafia skincare. Gitu ya tukang ludah. Aku akan membuat si Sengkuni menjilat ludahnya sendiri. Ya, sebentar lagi udah mendekati nanti ada kunjungan pabrik gitu. Pelan-pelan dia. Mungkin dia kalau tiba-tiba minta maaf, malu sama kalian masyarakat Indonesia. Liatin nih, nanti ada kunjungan pabrik, peres-peres. Galih kasih angin malah berasa didukung. Didukung siapa? Aku nggak merasa kenal dan mau tahu urusan Galih. Cuman aku waktu itu bukan repost sih, aku posting itu pengen ketawa gitu loh. Pengen ketawa pada akhirnya. Nah, saling tikam mereka. Aku mah gak ada urusan guys sama si Gali sama si Yolo, nggak ada urusan, jangan bawa-bawa aku mah solo karir, aku nggak butuh pendukung begitu, apalagi mereka tadinya sekubu. Ya kalau misalnya si Gali sama si Yolo memang kesel sama si Samira ya wajar, biarin itu jadi urusan mereka. Kalau aku mah partnernya Andrea Situngkir. Bohong lu yang tolong, ngapain gue bohong? Lu pikir gue bakal butuh bantuan orang begitu? Halu lu dukung aja sana ya. Rio 123 sekali lagi komen gue blok lu, nyampah. Blok aja dari sekarang. Jijik aku sama udah mukanya begitu, udah nggak follow aku, cuman mau jadi hantu di sini. Idola gue ini mah, Kak bener lu terlalu tinggi buat ngeladenin perkara ini. Gak apa-apa, aku masyarakat, aku berdiri buat masyarakat, bukan buat para itu tuh yang lagi berseteru. Bukan, aku demi masyarakat, biar kalian tahu kalau nanti kalian punya bisnis ditakut-takutin tuh sama Sengkuni, ludahin. Dari awal kan aku udah bilang, ngapain nama-nama kita sebagai masyarakat dibawa untuk memeras. Udah ada yang golep hari begini. Pokoknya selama kalian netizen aku mendukung aku untuk menyuarakan kebenaran dan membela yang kebenaran bukan manusianya ya, aku yakin ini yang berseteru ini juga ada salahnya. Gak mungkin gak ada salahnya, pasti ada salahnya kalau dicari-cari. Aku membela kalian masyarakat, satu dari perbuatan zolim si Sengkuni yang mengatasnamakan masyarakat padahal untuk kantongnya sendiri. Sekarang kalian udah tahu kalau dia bilang untuk gak pernah lagi dia berani keluar dari mulutnya kan untuk saya ini demi masyarakat, ludahin kalau dia ngomong begitu ya. Demi korporasi preman sosmed dia, bukan buat demi masyarakat. Udah masyarakat ditipu sama produk-produk abal-abal. Ya sebetulnya di awalnya ada benernya, cuman nggak jadi nggak bener itu ternyata meras gitu loh. Dia enak kali sambil masak. Awas masakannya keasinan. Aku sampai jam 2 ya, karena aku jam 2.30 harus jalan dan aku harus ganti baju. Ini baju aku dari proyek. Takut nanti aku meeting sama orang-orang penting bau keringet, bau matahari. Lombok. Assalamualaikum. Iya, pada suka ya warna rambut aku. Padahal rambut aku begini dari dulu. Ke proyek aja pakai VB bu, bisnis. Work in style namanya. Blazer SPG nanti dipakai karena aku sebagai duta blazer itu harus setiap hari pakai blazer ya.
Tadi aku nggak pakai blazer karena aku habis ngontrol proyek. Aku lagi renovasi sport club Naira Residen. Jadi kalau pakai kemeja gini nggak terlalu gerah. Aku juga pakai blazer pada tempatnya ya. Jadi sebagai duta blazer karena aku nanti meeting di gedung BCA, di kantornya bagus banget, lantai paling tinggi juga. Jadi aku nggak mau kelihatan gembel. Karena aku membawa nama perusahaan aku Renake ya. Untuk apa? Untuk urusan telekomunikasi. Nanti ini aku liatin ya. Kalau misalnya aku lagi gedek nih, menara-menara BTS yang aku bangun aku mati-matiin kalian biar nggak dapet sinyal, baru tahu kalian. Sampai aku beli blazer, tak enak tahu. Blazer itu melindungi kita dari AC, dari angin. Kelihatannya sopan juga, rapih juga gitu. Lagian elegan, iya, the best, thank you. Renake. Renake itu di perusahaan aku namanya Renake di konstruksi dan telekomunikasi. Dulu waktu sebelum punya Renzo, PT aku namanya Nake. Nake itu singkatan dari nama Naira Keira. Lalu aku punya anak namanya Renzo, jadi aku ganti PT namanya Renake. Karena singkatan dari nama anak-anakku. Dulu sebelum aku punya anak, PT aku tuh namanya A2 Sakti karena aku tuh punya kakak laki-laki yang selalu berpartner kerja sama aku. Kenapa aku namain A2 Sakti? Aku tuh manggil dia AA. Kalau orang Sunda tuh ngerti AA itu kakak, sayang gitu. Jadi aku saking sayangnya aku sama kakakku itu aku namain dia A2 Sakti, AA Sakti karena kalau ada apa-apa itu aku berlindungnya di dia. Jadi dia orang yang sakti buat aku. Misalnya kalau aku dikerepuk preman, dia yang maju. Aku dipalak preman, dia yang maju. Aku dipersulit dimanapun dia yang maju gitu. Nah gitu, jadi aku tuh nama-nama perusahaan aku tuh punya ceritanya sendiri. Terus kenapa aku nggak pakai lagi PT itu? Karena aku selalu kalau misalnya ikut apapun pekerjaan pakai nama dia itu, akunya mellow, akunya sedih. Jadi aku udah itu kita lupakan saja. Terus kita bikin yang baru gitu. Tapi aku yakin. Halo, halo. Lupa ada earpod. Halo. Salah sambung. Ini BPJS ya. BPJS sebelum mendata kita diurusin dulu ya. Itu BPJS kan katanya ada korupsi, ada apa tuh? Penggelapan dana BPJS. Kalian urusin dulu itu ya, jangan ngedata-data kita ya. Oke, terima kasih. BPJS nganterin nyawa BPJS mau mendata karyawan-karyawan aku kan karyawan aku pada ikutan BPJS mau mendata BPJS kena semprot lalu BPJS orang aku baru baca berita dana BPJS berapa triliun gak ada kapok dia ingetin siapa yang ketawa ngeliat aku marahin orang BPJS? Nah, baru aja aku baca berita dana BPJS apa? Dia. Apakah ini Ibu Fitri Salhuteru ingin mendata BPJS karyawan-karyawan? Ntar dulu lu jangan data-data karyawan gue BPJS lu dulu beresin. BPJS kesehatan. Aduh. Ya kalian tahu kan sifat aku tuh nggak bisa loh kena mental, aku nggak bisa pokoknya digitu-gituin sama orang-orang pemerintahan ini. Enak aja gaji karyawan aku dipotong untuk BPJS, giliran mau klaim BPJS susah, iya nggak? Apa ini BPJS ini? Beresin deh sistemnya. Bener kan? Coba sekarang siapa di antara kalian yang selalu kesulitan kalau mau klaim BPJS? Mungkin nggak semua ya, tapi ada yang begitu. Harusnya nggak ada yang kesulitan karena itu hak mereka. Mereka bayar, BPJS itu bayar, bukan gratis.
Kena mental nih orang BPJS nelpon aku. Debbie udah siap bajunya? Anis? Anis? Baju saya udah siap? Bikinin kopi dulu, Nis. Obat masa dikasih 3 biji? Ya kan kesel gitu. CS ya lah mengundurkan diri. Kok baju saya udah? Ini besar, bikinin kopi dulu, taruh di kamar ya. Iya, beneran. Aku mah sebetulnya nggak perlu BPJS, karyawan aku bisa aku masukin asuransi. Cuman kan aturan tetap aturan, karena aturan orang yang punya perusahaan karyawannya harus dimasukin BPJS. Ini udah aku masukin BPJS. Karyawan aku setiap bulan ada yang dipotong gajinya, ada yang aku bayarin. Aturannya begitu. Tapi kemarin ada karyawan aku sakit mau klaim BPJS, ada aja alasannya. Nah sekarang dia mau ngecek data BPJS karyawan aku semprot dulu, ntar dulu. 3 hari belum sembuh sudah disuruh pulang, kasihan. Nah tuh, salut sama mbak ini. Kena mental orang BPJS. Biarin nih, biar siapa tahu nih ada karyawan BPJS yang nonton aku ya. Biarin, awas kalau nelpon aku lagi. Nanti lama-lama kita boykot aja, nggak usah bayar. Aku tadi juga baca tuh, katanya kalau pemerintah tidak bisa menghentikan korupsi, masyarakat stop bayar pajak. Aku setuju itu, setuju banget ya. Kita kalau misalnya pemerintah tidak bisa menghentikan korupsi, kita stop bayar pajak. Nah, setuju. Aku orangnya nggak sabaran, semprot tuh. Suamiku operasi juga 3 hari pulang deh. Iya makanya. Setuju stop bayar pajak. Iya sekarang sih orang pajak itu nggak bisa lagi ya. Waktu kita ada beberapa saat lalu tuh kan pajak bener-bener ngarah banget ya. Termasuk aku sebetulnya yang diarah sama pajak. Ini tahun begini nih. Pokoknya orang-orang yang selalu mencari kelemahan berhadapan sama aku mah kena mental aja. Karena aku tuh orangnya tertib. Aku tuh selalu bayar pajak tertib. Karena aku sebagai orang yang punya usaha, kalau kita belum bayar pajak lunas, itu aku nggak bisa dibilang untung. Kalau kita bayar pajak beres, baru beres itu baru bisa dibilang untung. Gitu. Nah sementara kita yang tertib begini dicari-cari salahnya. Yang nggak bayar pajak banyak berserakan. Sekarang lagi konten kreator dipajakin. Parah. Padahal yang beli kuota kalian sendiri. Kalian beli kuota aja dipajakin, beli handphone dipajakin, bayar internet dipajakin, semua dipajakin. Terus mau ngoceh aja mau ngoceh aja negara dipajakin. Oh, welcome to Indonesia, tapi aku cinta Indonesia. Buku dipajakin, ke WC aja dipajakin. Udah bayar aja masih kurang bayar, iya. Gitu ya netizen, aku mau get ready with me nggak? Aku mau siap-siap dulu karena aku masih ada pekerjaan. Terima kasih udah nemenin makan siang. Ingat apa yang aku perjuangkan itu adalah perjuangan kita semua untuk meredakan kehuru-haraan di dunia maya. Biar dunia maya adem. Caranya apa? Yang paling biadab, yang paling dakjal itu yang kalian harus tahu siapa ya. Karena udah capek, udah lelah. Mending kita nanti kalau ini selesai semua nih, udah keseret siapa aja penjahat-penjahatnya, siapa aja yang mendanai para buzzer-buzzer ini untuk membuli. Mudah-mudahan tidak ada lagi pembulian dan dunia usaha bebas dari black campaign atau bebas dari orang-orang yang melakukan cyberbullying sampai menghancurkan mental dan usaha. Gitu ya teman-teman. Ingat, aku tetap di sini. Aku tetap membela Bu Heni untuk memberantas para buzzer ini. Sementara sudah dituntut. Kita lihat, tunggu nanti putusan. Kalau memang Bu Heni merasa belum mendapatkan keadilan, silahkan berjuang. Tapi semenjak si Samira dekat dengan Bu Heni, aku merasa perjuangan dia akan sia-sia. Karena apa? Karena bisiki atau diberitahu oleh menurut aku si Samira ini ada juga dalam lingkaran dunia perbazeran terhadap Bu Heni dan saya.
Kenapa saya ngomong begitu? Karena dia dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena banyak konten-konten dia ditemukan di tempatnya si Ferry CS yang ketangkep ini. Tetapi untuk keluarganya Ferry, aku bukan orang pendendam dan aku sudah memaafkan secara pribadi. Mudah-mudahan direkamnya, ini ada keluarganya Ferry dan siapa tuh satunya sampai aku nggak hafal. Aku secara pribadi sudah memaafkan. Buat aku pribadi aku memaafkan ya. Kalau Bu Heni aku nggak tahu. Sudah memaafkan. Semoga nanti kalau Ferry divonis lalu menjalankan masa hukumannya, keluar dari masa hukumannya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan mau lagi membuat bisnis-bisnis atau melakukan kegiatan kehidupan yang kira-kira akan melanggar hukum. Gitu aja ya. Mudah-mudahan ada keluarga Ferry yang mendengar. Aku Fitri Salhuteru, secara pribadi aku sudah memaafkan. Apapun nanti vonis dari hakim, karena ini bukan pelaporan aku tidak akan berkomentar lagi. Karena aku merasa ya buat aku, karena ini undang-undang ITE, karena secara aku punya usaha tidak berdampak dari urusan pembulian si Ferry CS ini, tetapi untuk Bu Heni Sagara kan sangat berdampak. Jadi kalau misalnya ada ketidakpuasan terhadap Ferry CS ini yang terjadi atas pelapor ya, atas Bu Heni, aku juga bisa mengerti. Karena bagaimana gara-gara pembulian ini, Black Campaign ini, usaha Bu Heni itu hancur. Tapi jangan lupa yang banyak merepost itu juga menurut aku si Samira, yang mengatakan kalau Bu Heni ini adalah mafia skincare itu diiyakan, itu Samira di podcastnya Uya Kuya. Yang bersujud syukur akhirnya atas mafia skincare ini tertangkap, itu Samira ya. Jadi aku tidak akan pernah bosan melupakan. Semoga Bu Heni tetap waspada. Kalau tujuannya untuk merangkul karena ada informasi yang ingin dia gali, silahkan. Tapi waspadalah. Bye-bye. Air striker. Kamu kenapa baru masuk? Aku udah mau pergi nanti malam ya. Nanti malam kita komal ya air striker ya. Aku masih ada kegiatan. Pokoknya nanti kita akan bersuara untuk kebenaran ya. Air striker, bye bye semua.